Salam semangat semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 di mata pelajaran ekonomi. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya kalian bisa mengikuti terus video-video pembelajaran berikutnya. Baiklah, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai pendapatan nasional. Lalu, pokok pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu mengenai pengertian dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, komponen atau konsep pendapatan nasional, dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kalian tahu nggak sih bahwa pentingnya pendapatan nasional pada suatu negara? Ada yang tahu kenapa? Ternyata tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu negara adalah salah satunya melalui pendapatan nasional atau yang disebut dengan produksi nasional. Lalu, apa pengertian pendapatan nasional itu sendiri? Ternyata pendapatan nasional bisa diartikan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu. Biasanya digunakan ukuran waktu untuk 1 tahun atau jurnal produk atau output yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari pendapatan nasional itu sendiri? Ternyata manfaat mempelajari pendapatan nasional yang pertama untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, sehingga kita tahu negara tersebut itu apakah negara agraris atau industri atau yang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. Jadi, pendapatan nasional ini bisa menjadikan tolak ukur perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun pada suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Yang keempat, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Sehingga dengan kita mengetahui, mempelajari pendapatan nasional, maka kita bisa membandingkan perekonomian dari suatu negara ke negara yang lainnya. Yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Jadi pendapatan nasional ini sebagai tolak ukur pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang keenam, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan dalam suatu negara. Selanjutnya, kita akan bahas komponen atau konsep pendapatan nasional. Ternyata dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara dikenal beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Di antaranya, yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP, atau bisa juga disebut dengan Produk Domestik Bruto atau PDB, adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Jadi PDB ini dikatakan nilai barang dan jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara di suatu negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua, Gross National Product atau GNP.
atau sering disebut dengan Produk Nasional Bruto atau PNB adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Atau PNB ini bisa kita artikan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara, baik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Sehingga dapat kita rumuskan GNP atau PNB diperoleh dari nilai GDP dikurangi produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ditambah dengan produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Yang ketiga, Net Nasional Product atau NNP atau juga sering disebut dengan istilah Produk Nasional Neto atau PNN adalah GNP atau PNB setelah dengan penyusutan atau depresiasi dan perbaikan barang modal, sehingga dapat dirumuskan NNP diperoleh dari nilai GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, Net National Income atau NNI atau sering disebut dengan istilah pendapatan nasional atau PN adalah NNP atau PNN setelah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi, sehingga NNI ini dapat kita rumuskan nilai NNI diperoleh dari nilai NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kelima, personal income atau PI atau sering disebut dengan istilah pendapatan perseorangan atau PP adalah nilai NNI atau PN dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah. Transfer payment atau pembayaran tambahan yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga, sehingga PI ini dapat kita rumuskan nilai PI diperoleh dari nilai NNI dikurangi dana sosial ditambah pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah transfer payment. Yang keenam, disposable income atau DI atau sering disebut dengan istilah pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. DI ini biasanya dipergunakan untuk 2 sektor, yaitu saving atau tabungan adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi dan consumption atau konsumsi adalah pendapatan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau seseorang. Sehingga DI ini dapat kita rumuskan bahwa nilai DI diperoleh dari nilai PI atau PP dikurangi pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Akhir kita bahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendapatan nasional dari pendekatan produksi atau product approach. Dengan pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut.
Jadi dapat kita simpulkan, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atau value added semua barang dan jasa selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang terakhir atau final goods atau barang jadi atau finished goods, artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen. Yang kedua, pendapatan nasional jika dilihat dari pendekatan pendapatan atau yang disebut income approach. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Pendapatan ini biasanya berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba usaha. Yang ketiga, pendapatan nasional jika dilihat dari pendekatan pengeluaran atau yang dikatakan expenditure approach. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian, sektor konsumen, perusahaan atau investasi, pemerintah dan sektor perdagangan luar negeri, atau dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. Lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan persamaan dan rumus komponen pendapatan nasional jika ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, ditinjau dari sisi produksi atau metode produksi, biasanya disimbolkan dengan huruf P1, berarti harga produk ke-1. Ada juga P2, berarti harga produk kedua, dan ditandai dengan Q1 atau hasil produksi yang pertama, atau Q2 berarti hasil produksi yang kedua. Maka dari komponen tersebut dihasilkanlah bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu PN dapat dari P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya ditambah PN dikali QN. Sehingga dari persamaan tersebut dapat kita rumuskan menjadi PN sama dengan jumlah PN dikalikan QN, atau harga jual suatu produk dikalikan hasil produksi. Yang kedua, komponen pendapatan nasional dari sisi pengeluaran atau metode pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran masing-masing sektor perekonomian. Di antaranya ada sektor keluarga atau sektor konsumen yang disimbolkan dengan huruf C, dan sektor perusahaan atau sektor produsen disimbolkan dengan huruf I. Lalu sektor pemerintahan disimbolkan dengan huruf G, dan sektor perdagangan luar negeri atau ekspor neto disimbolkan X dikurangi M. Bila komponen-komponen tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan, maka akan muncullah rumus daripada GDP atau GNP, yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dan yang ketiga, yaitu komponen pendapatan nasional dari sisi pendapatan atau metode pendapatan. Pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Komponen pendapatan nasional diantaranya jika dilihat dari sisi pendapatan adalah sewa atau rent income atau disingkat R kecil, upah dan gaji yaitu wage and salary income atau disingkat W,
bunga interest income atau disingkat I, dan laba usaha profit income atau disingkat P. Dari komponen-komponen pendapatan nasional dari sisi pendapatan tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi PN dapat diperoleh dari R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan kegiatan ekonomi mana saja yang termasuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Lalu, kegiatan ekonomi yang seperti apa yang tidak termasuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional? Ternyata, kegiatan ekonomi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pendapatan pribadi, yakni semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara, yaitu diantaranya pembayaran uang pensiun kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi, bantuan kepada orang-orang cacat, veteran, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Pendapatan bunga atas utang negara dan bunga atas pinjaman untuk konsumsi, lalu sumbangan bencana alam, bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pengangguran, dan petani yang menanam tanaman yang dilarang oleh pemerintah, serta ibu rumah tangga yang mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi pendapatan nasional? Ternyata dalam setiap komponen pendapatan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh dua faktor atau dua pihak, yaitu diantaranya yang pertama pihak pembeli atau konsumen. Artinya pendapatan yang diterima oleh setiap konsumen dikeluarkan kembali untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen. Pengeluaran untuk pembelian tersebut dinamakan pengeluaran konsumsi atau disingkat C. Pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi dinamakan tabungan atau saving, disingkat dengan huruf S. Sehingga dapat dirumuskan untuk menghitung tingkat pendapatan diperoleh dari tingkat konsumsi atau C ditambah tingkat tabungan atau S. Pihak yang kedua yaitu pihak penjual atau produsen. Artinya barang-barang yang dihasilkan oleh produsen terdiri dari barang-barang konsumsi dan barang-barang modal atau investment atau disimbolkan dengan huruf I. Barang modal yang dimaksud misalnya gedung, pabrik, jalan, alat angkut, mesin, barang konsumsi persediaan. Sehingga pihak produsen dapat dirumuskan untuk menghitung pendapatan, yaitu dengan cara tingkat konsumsi ditambah tingkat investasi atau Y sama dengan C ditambah I. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini, dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.